Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Nabiyina al-karim Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis, al-umrah ila al-umrah kafaratul lima bainahuma. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulul karim. Segenap calon tetamu Allah Subhanahu wa taala, dhifullah, dhifur rahman, dhifur rasul yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kesempatan duha yang berbahagia ini, kita semuanya bisa hadir, bisa rawuh, bisa mengikuti satu acara ini. Di antara salah satu tujuan kita mengikuti ini adalah khudhu anni manasikakum. Ambil dariku, dari Rasulullah, pelajaran manasik-manasik guna atimul hajja wal umrata lillah, untuk menyempurnakan satu peribadahan umroh yang akan kita laksanakan di bulan September. Dan kita berharap Bapak Ibu, kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, Allahumma amin. Kita diberikan keberkahan oleh Allah, Allahumma amin. Kita diberikan kemampuan oleh Allah, Allahumma amin. Saat durunge umroh utangi lunas kabeh, Allahumma amin. Banter dhewe babagan ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semuanya, yang mana syafaat dari beliau kita nantikan kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu, mohon izin untuk meminta panjenengan sejenak untuk menundukkan kepala sembari memejamkan mata. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Ikuti kata-kata saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak, mohon izin saya tanya kepada panjenengan, jika panjenengan mendengarkan atau melafalkan kalimat seperti ini, yang panjenengan rasakan seperti apa?
bergetar rasa hati saya. Selalu minta kepada Allah dengan khusyuk, tawadhu dan tumanina. Terima kasih Pak. Ibu, apa Bu yang jenengan rasakan Bu? Bisa disampaikan Ibu. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi bersyukur sekali ya ketika jiwa kita masih merasakan begitu hebat getarannya ketika lafal talbiyah. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Sampai tidak terasa air mata pun menetes. Sampai tak terasa bulu kuduk pun merintih. Sampai tak terasa hati pun berdebar-debar rasanya. Artinya fitrah kita sebagai manusia saat ini ya, itu masih terpelihara dengan baik. Itu masih terasa dengan luar biasa dalam hati kita. Dan kita bersyukur sebentar lagi semoga kita diperkenankan oleh Allah, dipantaskan oleh Allah untuk benar-benar menjadi satu tamu yang istimewa, menjadi seorang dhifullah, dhifur rahman, dhifur rasul. Ya Allah, persaksikanlah hamba-Mu di sini ya Allah. Ini adalah bagian ikhtiar kami ya Allah, sebagai salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk menuju ke tanah suci. Saya ingin belajar tentang tanah suci. Baik, saya buka, saya awali slide kami yang pertama. Nah, ada satu pertanyaan dulu. Dari belakang terlihat tidak ini Bapak Ibu? Dari belakang terlihat? Ada sosok mbah-mbah sepuh ini, orang tua ini, ya. Ada yang sudah kenal siapakah beliau? Mau kenalan atau tidak? Rumongso dari tonggone apa dereng? Dereng ya? Oke. Beliau ini salah satu orang yang luar biasa. Saya katakan luar biasa sebab apa? Rumahnya ganda, pesisir ataupun di area negeri Afrika benua hitam. Namanya Al-Hasan Abdullah. Suatu ketika mendapatkan satu keistimewaan. Keistimewaan tentang apa? Kira-kira pesawat sekecil ini mampu gak membawanya menuju tanah suci? Mampu tidak Bapak Ibu? Mampu? Apa cukup ditumpaki wong siji? Al-Hasan Abdullah satu ketika di rumahnya, halamannya, ya tepatnya kejebloan pesawat. Itu kalau kejebloan atau kejatuhan pesawat itu kira-kira hancur atau tidak Bapak Ibu? Ambiar, ya. Akan tetapi punya Al-Hasan Abdullah ini tidak. Karena apa? Pesawatnya sebesar ini saja. Sebesar ini. Drone kecil, ya. Setelah dilihat, diteliti, ini apa? Setelah diteliti lagi, ternyata yang memiliki ini adalah salah satu drone milik pemerintah Turki. Yang kala itu seorang presidennya itu pengen berkunjung ke Ghana, diliput dulu yang terjadi di situ seperti apa, dan ternyata qadarullah jatuh di tempatnya kakek Al-Hasan Abdullah ini. Nah, setelah itu yang terjadi apa? Ketika para jurnalis pemerintah Turki datang ke tempat beliau untuk meminta pesawatnya itu tadi, bolehkah saya minta pesawat itu? Kemudian dijawab beliau apa Bapak Ibu? Jawabannya, andaikan pesawat kecil ini mampu membawa saya menuju tanah suci, saya akan sangat bahagia sekali. Saya akan sangat senang sekali. Kata-kata itu ternyata viral. Zaman sekarang mudah sekali viralnya.
sampai didengar, sampai diperhatikan oleh pemerintah Turki, sampai akhirnya apa? Masya Allah, di tahun 2017 beliau akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci dengan satu ucapan, andaikan pesawat kecil ini mampu membawa saya menuju ke Tanah Suci, saya akan sangat senang sekali. Dan ternyata buah dari ucapannya itu tadi, buah dari apa yang dilisankan itu tadi, Allah memberikan ACC, Allah memberikan persetujuan, sampai akhirnya kun fayakun. Orang tersebut mampu berangkat ke Tanah Suci di tahun 2017. Profil orang yang dikehendaki Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, ada hukum berkebalikan. Ada orang yang sudah siap semuanya, ini baru saja terjadi. Masya Allah, saya pun merinding ketika kemarin tanggal 14 Agustus itu kita ada pemberangkatan hampir 400-an sekian jamaah ke Tanah Suci. Ada 2 orang yang saat itu pasangan suami istri dan suaminya bayar, Pak wis bayar, melu manasik Pak wis melu, wis seragam Pak wis kabeh komplit, tinggal terbang begitu saja. Akan tetapi sang ibu tidak sadarkan diri dan ditaruh di kursi roda sampai akhirnya tidak mendapatkan izin untuk terbang, dan sampai akhirnya Bapak Ibu, beliau berdua gagal berangkat. Sang suami pengen menemani istrinya, sang istri keadaannya sudah seperti itu, dan sampai akhirnya itu pagi harinya, sore harinya kita menerima berita lelayu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah yang gagal terbang ini tadi ternyata telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang beliau keluarkan tercatat sebagai amal ibadah umroh yang sempurna. Kita doakan Allahumma amin. Lantas piye awake dhewe kok meden-medeni Pak? Malah ora meden-medeni. Hanya saja apa? Kita persiapkan diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bagus lagi. Dengan persiapan apa saja? Tengok slide selanjutnya. Nah, persiapan kita sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ini yang akan kita mulai dari awal Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah yuk sempurnakan keilmuan kita. Yuk sempurnakan tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan tentang Tanah Suci. Yang pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, jika kami menyampaikan salah satu dari ayat-ayat Allah yang berkaitan tentang Tanah Suci yang Allah Ta'ala sampaikan dalam surat yang ke-22, surat Al-Hajj ayat yang ke-27-28. Allah Ta'ala disitu menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'addin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum al-ayah. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetengahkan tentang apa? Satu keunikan panggilan yang diserukan kepada seluruh manusia yang memanggil Nabi Ibrahim. Selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, diminta oleh Allah naik ke salah satu gunung Bapak Ibu, namanya itu Jabal Abu Qubais. Untuk apa? Menyeru seluruh manusia. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Disuruh untuk ngapain? Wa'adin bin nasi bil haji, untuk berhaji, untuk mengunjungi Baitullah, untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya'tuka rijalan, yang akan ke Tanah Suci dengan jalan kaki. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada atau tidak? Oh ada. Atau ala kulli dhamir, atau menaiki onta yang kurus. Onta yang kurus, onta yang tidak sempurna, dan ternyata di dalam Allah menyiratkan dhamir, onta yang kurus,
di situ ada nilai sejarah yang luar biasa yang ingin Allah Ta'ala berikan. Yaitu sejarah tentang apa? Sejarah tentang Rasulullah SAW waktu masih kecil. Orang-orang Mekah saat itu ketika punya bayi kecil gitu Bapak Ibu, itu biasanya disusokne karo wong liya. Maka apa? Dalam Islam itu ada namanya saudara sepersusuan. Dan siapakah spesialis yang biasa nyusoni anak wong? Biasanya itu berasal dari suku Sakdi. Nah, kalau itu rombongan dari Bani Sakdi sedang menuju ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang mau dia susui. Ikutlah dalam rombongan itu, namanya Ibu Halimah. Sudah kenal Bapak Ibu? Ibu Halimah As-Sakdi, sering kita sebut dengan Halimah As-Sakdiyah. Siapa beliau? Ibu susuannya Rasulullah SAW. Teman-temannya membawa onta-onta yang giras, onta-onta yang sehat, onta-onta yang sempurna. Halimah gak punya onta itu. Yang dia punyai apa? Cuma onta kurus yang dia gunakan menuju ke sana. Sampai akhirnya apa? Tiba di Mekah, Halimah paling akhir. Ibarat kata konco-koncone nggawa Pajero, Fortuner, Livina, Jazz. Halimah bawa apa Bapak Ibu? Kerontong Pak. Kerontong ya mungkin ya. Jadi melakukannya alon-alon, sluman, slumun, selamat. Nih tekan. Sampai di Mekah yang dia lihat hanya apa? Bayi-bayi orang kaya sudah habis diambil. Tinggallah satu bayi yang mana bayi tersebut bayi yatim. Kira-kira siapa ini? Rasulullah SAW. Tarang karo bojone Pak, enake gur bayi yatim. Kira-kira piye digawa ora? Orang genah ngerti ongkose piro, biayane piro. Suaminya menguatkan, daripada kita pulang tidak bawa apa-apa, bawalah bayi yatim itu untuk kita susui. Betul Bapak Ibu? Keajaiban demi keajaiban setelah itu terjadi. Bayi yang awalnya yatim itu tadi dan unta yang awalnya kurus itu tadi, dalam perjalanan pulang ke Sakdi mampu mengoverlap Pajero, Fortuner, Livina itu tadi. Keberkahan bayi Rasulullah. Tidak cuma itu, susunya pun ketika diperas mampu untuk mencukupi perbekalan selama perjalanan tersebut. Padahal yang tempat namanya As-Sakdi itu cukup jauh dari kota Mekah, 150-an kilometer jaraknya. Wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, yang akan datang ke Baitullah itu Bapak Ibu dari berbagai penjuru dunia. Saya tanya yang di sini, ada yang dari Seragen? Ada. Karanganyar? Ada. Boyolali? Suwarjo? Wonogiri? Ada. Terus paling jauh mana? Wabah? Sidoarjo Mbah ya? Tadi Mbah, Masya Allah. Guru saya di sini saya tidak enak. Dari ruangan ini saja Bapak Ibu, satu bukti, yaktina min kulli fajjin amik, datang dari berbagai penjuru seantero Suraya. Belum lagi ketika kita di tanah suci, panjenengan di situ nanti akan melihat model manusia sing putih kaya sego. Ada. Wene sing wong putih kaya anune dandang, yo ada. Ana wong sing kok wirunge kuwi wancunge kaya memean enek. Ana wong sing wirunge mongko wancunge yang jero yo enek. Ya. Cuma apa? Dalam hal itu nanti kita perhatikan kaidah-kaidahnya. Nek ngerti takjud apik sae indah bagus, cukuplah Masya Allah. Nek ngerti kurang begitu ngenak-enak ati, cukuplah Subhanallah. Bu, ngerti wong bagus pripun Bu? Loh, Ibu C, Bu, nek ngerti wong bagus pripun Bu? Masya Allah.
Pak, nek ngerti wong ayu pripun, Pak? Alhamdulillah keri, masya Allah ya. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu kalau menjumpai sesuatu yang indah. Tapi kalau yang kurang begitu indah, cukuplah kita mensucikan Allah dengan bertasbih Subhanallah. Yang kedua yaitu penyempurnaan mentalitas kita. Kita akan datang ke tanah suci berkelompok, bergrup, maka paling tidak disarankan itu penyempurnaan mentalitas kita menjadi sosok manusia yang bermentalitas tangan di atas. Artinya apa? Sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Rasulullah SAW, yadun ulya khairu minayadus sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada diberi. Menolong lebih bagus daripada ditolong. Membantu lebih bagus daripada dibantu. Jadikan itu mentalitas kita nih Bapak Ibu nih, supaya sempurna dalam umroh kita nanti. Yang ketiga adalah penyempurnaan ibadah kita. Yang saya garis tekankan di sini adalah salah satu firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairal la'allakum tuflihun. Yaitu tentang apa? Tentang sholat Bapak Ibu. Persiapan kita sebelum ke tanah suci, yang paling awal kita dandani itu adalah babakan sholat. Enak ini mau subuhane seorang yang masjid bapak-bapak. JNN, rapopo saiki JNN, nek mulai sesuk awas. Nggih, Pak. Nggih. Ngaku ndi wonge? Ya teko. Warka'u ma'arraqiin. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Kita diminta untuk sholat berjamaah. Nek sholat berjamaah otomatis kita berusaha untuk tepat waktu. Kenapa sholat yang ditekankan Bapak Ibu sekalian? Pertama, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah. Yang kedua, yang membedakan antara kafir dan mukmin adalah sholat. Rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? Ibarat kata 5 ini memegang seperti ini, lihat. Kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Haji bagi yang mampu, puasa diperbolehkan untuk yang udur, zakat ada mustahik dan muzaki, tinggal 2, syahadat dan sholat. Seumpama kon haji ora iso poso apa meneh sing nomor 3 zakat wis ora iso meneh, sampai akhirnya dia juga tidak mau sholat. Yang terjadi apa? Lihat, tinggal syahadat konal kandil gitu ya. Sampai akhirnya apa? Itulah yang membedakan antara Islam dan kafir. Pagi, siang, pagi. Oke. Selanjutnya adalah penyempurnaan niatan kita, yaitu di hadis arba'in nomor 1 yang mengetengahkan tentang innamal a'malu binniyat. Niat kita ke tanah suci karena apa? Niat kita ke tanah suci mergo ngopo? Itu nanti yang akan menentukan hasilnya. Coba perhatikan baik-baik ketika niat itu mampu mengubah segalanya. Ibadah haji, ibadah umroh itu ibadah yang besar atau kecil Bapak Ibu? Besar atau kecil? Besar, sepakat ya. Nah, dalam hal ini ketika ibadah besar bisa jadi kecil, tapi ibadah kecil bisa jadi besar lantaran karena apa? Niatnya. Ngomong jenengan tidak haji, morotuoku, bukan besanku wis mangkat, aku rong mangkat, wah ini bahaya. Ngomong kok yang tanah suci, tonggoku lho bar saka kono tuku emas api-api biangkat, aku yo pengen tuku lagi, bahaya. Ini nanti ibadah yang besar hasilnya sithik, hasilnya hanya kecil. Tapi coba kita bangun ibadah yang besar, nanti akan memperoleh hasil yang amat sangat besar. Bisa jadi kita hanya minum, kita hanya makan Bapak Ibu, tapi karena niat yang kita bentuk itu bagus,
Karena makan ini, minum ini, saya punya energi, saya punya tenaga. Karena saya punya tenaga, saya akan bekerja dan beribadah. Karena saya bekerja dan beribadah, sebagian akan saya gunakan untuk menuju ke tanah suci. Sangko minum, isonya tanah suci. Nek saka tanah suci, gue iso dadi makan karo minum tok iso. Lah kono tuku kurma enak-enak banget, aku yo pengen tuku. Nah, contoh seperti itu. Maka apa? Bangun niat sebagus mungkin, seindah mungkin, seelok mungkin untuk menuju tanah suci. Lanjut Mas. Persiapan kita sebelum berangkat. Oke? Yang pertama, Bapak Ibu, kita berusaha ya untuk menulis pesan untuk segenap keluarga yang kita tinggalkan. Sebab apa? Dalam sunnahnya dan kita bepergian 3 hari Bapak Ibu, kita tulis wasiat-wasiat kepada ahli waris kita. Terkait masalah apa? Nek sing diutang ya ditulis. Nek sing duwe tanggungan apa juga ditulis. Wasiat itu penting sampai. Kalau kita ingat ya, orang tidak haji zaman dulu cek gunake kapal, perjalanan kurang lebih sekitar 3 sampai 4 bulan sampai 6 bulan. Itu kadang-kadang pamitan kaji seperti halnya mau pamit selama-lamanya. Sampai itu pun panjenengan tulis, jika nanti mohon maaf yang terjadi kok ternyata Allah menghendaki kita di sana, silahkan ditulis dengan baik. Kalau ya ngono iya, aku yo nulis ngono kuwi. Nek aku rono, bojoku ya tak kei tulisan kuwi. Suwe-suwe bojoku wis apal. Yo ijek sing iki B, oh iya bagus. Makasih B. Sampai ketika meninggal di sana, wis ora usah dijaluk oleh ganti kubur di sana saja. Yang kedua, berpamitan kepada keluarga, kerabat dan sahabat. Dalam hal ini Bapak Ibu, ini perbedaan antara ibadah umroh haji dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah umroh, ibadah haji itu niatnya dikeraskan, dijaharkan. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Artinya ibadah umroh, ibadah haji itu adalah ibadah yang patut untuk disiarkan, patut untuk diramaikan. Sebab apa? Dengan orang-orang menyaksikan panjenengan itu, insya Allah tergerak, terketuk hatinya untuk tindak ke tanah suci. Jenengan untuk ganjaran orang kira-kira dapat tidak? 2018 Bapak Ibu, saya bertemu dengan jamaah haji Indonesia yang berangkat dari Korea Selatan. Pakainya baju Korea Selatan, ini wajahnya itu wajah Baki, Sukoharjo, Sragen, orang sipit-sipit gitu. Inisiatif saya tanya, Pak dari mana? Indonesia. Kok pakai Korea? Saya berangkatnya dari Korea Selatan. Apa yang membuat saya takjub? Sebelum berangkat ke tanah suci itu diarak Pak. Diajak jalan-jalan lewat kampung, lewat jalan-jalan sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Banyak orang itu yang mengikutinya. Diarak terus seperti itu sehingga apa? Syiarnya itu benar-benar kelihatan. Dan panjenengan pun pula demikian. Seumpama mau mengadakan walimatus safar, pamitan kepada sedherek, tanggi atau yang lainnya, dipersilahkan. Siapa tahu dari amal itu panjenengan mendapatkan cepretane ganjaran. Contoh lagi, nek sedekah niku saene didelikne napa didudukne Bapak Ibu? Delikne. Qiyamul lail atau salat malam sekecane dipertontonkan atau tidak? Tidak. Nek umroh kali haji saene dipertontonkan atau tidak? Dipertontonkan atau tidak? Jenenge ibadah syiar, silahkan jika mau dipertontonkan. Nek ati kurang kuat Pak, ngondak malah tergelincir dalam riak sum'ah, wis tak dep nek atiku dhewe. Nah, wis ngerti panjenengan piyambak, aku ora ngerti. Tapi kalaupun punya niatan-niatan baik untuk berpamitan, bagus juga. Kalau tidak punya niatan itu, pengen menjaga niatan hatinya, juga bagus juga. Oke, yang penting berpamitan kepada warga atau tetangga sekitar. Terus yang ketiga adalah meminta nasihat doa dari orang-orang yang soleh. Supaya apa Bapak Ibu?
keberkahan dalam perjalanan itu kita dapatkan ya dari doa-doa orang yang soleh. Terus membaca doa keluar rumah, membaca doa ketika berada di atas kendaraan. Dua doa ini nanti akan kita pandu, akan kita sampaikan saat pemberangkatan panjenengan. Dia mau saiki paling masuk ilani. Nek ora apa-apa daripada orang diomongne babar blas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Doa keluar rumahnya. Nek mau doa di atas kendaraannya itu panjang, versinya Imam Bukhari. Nanti saat perjalanan berangkat saja akan kita tuntunkan bareng-bareng kepada panjenengan, insyaallah. Terus yang keenam adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Ibu bapak, lebih-lebih ketika sudah berada di atas pesawat. Bapak ibu yang kami hormati, perjalanan kita akan menuju ke Madinah. Perjalanan ini akan ditempuh selama 9 jam. Dalam perjalanan ini nanti Bapak Ibu penumpang sekalian dilarang suara pramugari seperti itu. Dan ketika sudah mendengarkan suara itu, kita sudah berdoa Bapak Ibu, terus orang usah kalian celelean, berbanyak pikir kepada Allah. Kalau pun bercanda ala kadarnya saja. Itu bagian dari safarun soleh, satu perjalanan yang bagus. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa saat itu. Pagi, siang. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan sampaikan mulai masuk ke materi selanjutnya, kaidah-kaidah dalam beribadah. Pertama, awake dhewe kudu ngerti dasar dan dalilnya. Yang kedua, kita tahu keutamaan yang saya lakukan itu nanti seperti apa kalau saya melakukan itu, ya. Yang ketiga, mengetahui peringatannya. Aku jadi mampu, nek ra tak lakoni apa nanti yang terjadi. Yang keempat, mengetahui tata caranya seperti apa. Dan umrohku juga demikian saudara-saudaraku. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ke-196, Allah Ta'ala disitu menyampaikan wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah pelaksanaan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena tendensi apapun, dan bukan karena faktor dipaksa, bukan. Ini panggilan. Saya akan penuhi panggilanmu ya Allah. Saya akan penuhi dengan sepenuh-penuh panggilan ini, dengan semangat, dengan kebaikan, dengan persiapan-persiapan yang ekstra. Yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Antara umrah satu dan umrah seterusnya itu ada penghapus dosa, ada kafarah, ada penghilang dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Bobo Haji Mariman ini salah satu kawan kami. Terakhir kapan Pak Haji kita berangkat itu? 2020 kelihatannya deh. Sebelum COVID waktu itu melanda bulan Februari tahun 2020. Beliau alhamdulillah 2022 ini tergerak kembali, terketuk kembali untuk memperbarui, menguatkan niat, menguatkan keimanannya ke tanah suci. Dan Bapak Ibu, panjenengan nanti, mohon maaf sekali, jangan merasa canggung. Canggungnya bagaimana? Di tanah suci itu ada candu, rasa ketagihan. Sudah pernah ke sana, gue enaknya gue pengen rono terus. Benar demikian Bapak Ibu? Benar demikian? Benar sekali. Saya merasakan sendiri, apalagi ketika terhenti selama 2 tahun, gelisah ya.
kapan bisa ke sana lagi, kapan bisa ke sana lagi, dan kapan bisa ke sana lagi. Dan saya doakan panjenengan tiap tahun bisa berangkat, Allahumma amin. Berangkat dengan perbekalan yang sempurna, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ora usah mikir liyane, nek jeneng wis ditunjuk, mangkat wis to, mangkat bakal. Gitu nggih. Oke, lanjut. Yang kedua adalah keutamaannya. Jadi makna dan keutamaan umroh, apa sih maknanya? Ketika menjalani usia kita, menetapkan tujuan hidup, singgah berziarah di bumi Allah dan meramaikannya. Bapak Ibu, umur manusia, umroh umur, satu kata satu akar. Kadang-kadang manusia itu dalam perjalanan hidupnya dulu sudah pernah menetapkan tujuan hidup. Aku pengen seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di tengah perjalanan luntur, niatan itu mulai luntur, maka apa? Penguatnya itu di tanah suci. Ini bagian dari janji-janji kami kepada Allah yang sudah saya lafazkan di tanah suci. Maka oleh sebab itu saya berharap benar-benar mendapatkan janji itu, dan saya berharap keimanan kami kembali 100% sepulangnya dari sana dan terjaga kemakbulatannya sampai nanti Allah memanggil kita selama-lamanya. Harapannya. Terus yang kedua, keutamaannya apa? Mendapatkan manfaat dunia dan akhirat bagi mereka. Sambungan dari surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Liyashhadu manafi'alahum, yaitu untuk memperoleh kemanfaatan yang tidak terbatas. Pengen bukti, silahkan nanti dibuktikan sendiri sepulang kundur umroh. Yang kedua, menghapus dosa dan kemiskinan seperti terhapusnya karat dari besi. Pangapunten, mohon maaf nyun sewu Bapak Ibu, pernah melihat besi sing karaten? Pernah? Untuk menghapusnya sulit atau mudah? Sulit sekali. Mohon izin Ibu, ibarat kata hati kita itu dulu seperti ini, putih resik kaya sego, ngerasani titik siji, ngutil titik loro, gibah titik telu, nyolong titik papat, sukudon karo koncone titik selanjutnya, terus sampai akhirnya hati manusia itu berubah warnanya menjadi hitam pekat. Bisa enggak itu hancur? Bisa enggak itu bersih, putih bersih? Bisa enggak? Bisa Bapak Ibu. Ampunan dari Allah amat sangat luas. Jadi ketika kita optimis untuk bisa itu, maka lakukanlah ibadah umrah. Jadi terima kasih Bu ya. Jadi orang-orang yang punya pemikiran aku wedi arep umrah mergo apa? Dosaku iji akeh. Nah, justru dosanya masih banyak itu, bersegeralah menuju ke tanah suci. Supaya apa? Terhapus gitu loh. Supaya hilang. Pulang ke Indonesia seperti halnya dalam doa di tawaf wada kalau orang haji itu, seperti bayi yang terlahir kembali dalam keadaan fitrah, hampir-hampir tidak ada dosa yang melekat dalam diri kita. Umrah suksesnya seperti itu. Selanjutnya kita akan menjadi wafdullah, duta Allah. Ya, ketika menjadi duta Allah, apabila dia meminta, dia akan dikabulkan permintaannya. Apabila dia memohon, akan diampuni dosanya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, wafdullah, dutanya Allah, ketika di tanah suci itu manfaatkan betul. Dia meminta, pasti Allah akan memberi. Dia mohon ampun, pasti Allah akan mengampuni. Dan tambahan dalam hadisnya ini, berapapun yang Anda keluarkan, Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Jadi saat kita melaksanakan ibadah umroh dengan biaya yang kita keluarkan, Bapak Ibu, tidak usah takut gogek nek. Nah, jangan seperti itu. Ada satu pengalaman menarik, unik dan luar biasa tonggo kula dhewe. 2015 berangkat bersama 12 orang. 2017 berangkat bersama 17 orang. 2019 berangkat bersama 24 orang.
dibayari dekne kabeh. Iya, itu duit kok ngendi aku ora ngerti. Apakah semakin miskin? Ternyata juga tidak. Malah nggih masjid, malah bangun pondok dan rumah sakitnya berkembang sekarang. Yo pantes di rumah sakit kok. Jangan kayak gitu. Inilah wujud ketika Allah itu memberikan kemudahan kepada orang ini dan orang ini memanfaatkan dengan baik. Apa yang membuat dasar orang ini melakukan seperti itu? Saat tahun 2015 berangkat bersama kami ber-117 orang saat itu. Ada orang dari Jogja yang bilang seperti ini, masih muda, ya saat pun dhuwur sithik. Kula niku punya niat nek sakniki kula umroh piyambak, besok saya mau mengumrohkan kedua orang tua saya. Besoknya lagi saya mau mengumrohkan keluarga besar saya. Besoknya lagi saya mau mengumrohkan orang-orang dekat saya. Jadi proposal, permintaan yang disampaikan kepada Allah saat itu tertuju, terarah, dan alhamdulillah Bapak ini tadi pun mendapatkan yang demikian, dan alhamdulillahnya Bapak ini tadi pun juga mendapatkan kesempatan pindah ke tanah suci. Kita pergi ke tanah suci, Bapak Ibu bahagia. Lebih bahagia lagi ketika apa? Mengajak orang lain menuju ke tanah suci. Itulah mentalitas tangan di atas. Pak, kapan nenek gratisane? Aduh. Diwalik, kapan aku bisa menggratiskan orang? Lah, ketika disitulah akan terbentuk mentalitas tangan di atas yang akan membawa keberkahan tersendiri tentunya dalam kehidupan kita. Insyaallah, ya. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah peringatan yang Allah Ta'ala sampaikan. Jika seumpama orang mampu tidak melaksanakan rentang waktu sekian tahun, apa punishment, apa hukuman yang akan diterima orang tersebut? Saya bacakan dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala menyampaikan, sesungguhnya seorang hamba yang telah kusehatkan jasadnya. Bapak Ibu yang rawuh di sini sehat semuanya? Teriakan sehat? Sehat? Oke. Dan kulapangkan penghidupannya. Diutang kabeh ora jian? Rahasia Pak ya. Orang tersebut lapang penghidupannya. Lapang itu dalam arti Bapak Ibu, dalam hari itu, waktu itu dan besok ada sesuatu yang digunakan untuk dia makan. Contoh kelapangan. Terus telah berlalu 5 tahun atasnya, versi hadis satunya 3 tahun. Ning aku apian karo jenengan sing tajiko sing 5 tahun wae. Telah berlalu atasnya kok tidak datang kepadaku, datang menuju Baitullah, maka benar-benar dia seorang yang diharamkan atau dihalangi dari satu kebaikan. Naudzubillah. 6 tahun Mbak Bu. Tetapkan besok saya berangkat tanggal 1, besok saya berangkat tanggal 15, besok saya berangkat tanggal 18, umpamanya seperti itu. Sekarang sudah punya HP bagus-bagus, target 5 tahun maksimal. Saya berangkat ke tanah suci lagi, mengajak orang-orang lain, umpamanya seperti itu. Dan gak cuma di situ, ketika di Multazam, Hijr Ismail, di tempat-tempat yang istijabah di sana, panjenengan juga panjatkan doa-doa itu agar Allah Ta'ala mengijabahi sesuai dengan keutamaan seorang wafdullah. Dutanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila dia meminta pasti akan diberi, apabila dia memohon ampun pasti akan diampuni. Pagi, siang, oke. Selanjutnya, sekarang tata cara pelaksanaannya, menyamakan persepsi bersama saat pelaksanaan ibadah. Niki ngene. Gandeng awak-awake dhewe kuwi Islame warna-warna, tapi tetap satu, ya. Di sana kita nanti tidak ada satu madhab yang berlaku, akan tetapi jika panjenengan melaksanakan seperti itu silahkan, melaksanakan seperti ini silahkan. Hanya saja yang menjadi pengertian bersama Bapak Ibu, ibadah umroh itu seperti hanya ibadah sholat. Oke? Nah, mulai dari gerakannya dulu yang akan kita tengok.
Ada perbedaan atau tidak saat sholat? Ada tidak? Coba tengok, ada orang sholat yang takbir seperti ini. Allahu Akbar, ada? Ada tidak? Ada yang seperti ini. Allahu Akbar, ada tidak? Ada. Ada yang seperti ini. Allahu Akbar, ada? Ada enggak? Ada. Ada yang lain seperti ini lagi. Allahu Akbar. Ada atau tidak? Dari gerakan sholat saja itu ada perbedaan. Nanti saat prosesi ibadah umroh juga ada perbedaan. Jika saudara kita melaksanakan seperti itu, oh monggo silahkan. Yang penting klaru kowe, nah jangan kayak gitu. Sing bener kaya ngene iki, oh jangan kayak gitu. Itu dari perbedaan gerakan nanti akan ada. Pun demikian Bapak Ibu juga nanti akan ada dalam perbedaan bacaan. Seperti hanya kita sholat, setelah selesai takbir Allahu Akbar, yang kita baca adalah doa iftitah. Ada yang pakai Allahumma baik-baik ini ada? Ada yang pakai kabirau ada? Sing bener sindi Bapak Ibu? Nek bener kabeh diwaca kabeh berarti? Tidak ya? Cukup satu saja yang dibaca. Panjenengan ngersakne maos kabirau, silahkan. Panjenengan ngersakne maos Allahumma baik-baik ini, silahkan. Yang penting sekali lagi mawi panjenengan mekaten silahkan. Nek saya seperti ini. Saat peribadahan umroh kita nanti juga demikian. Oh, nek kayak punya pemahaman seperti itu monggo. Pemahaman kita seperti monggo. Yang penting apa? Tidak keluar dari koridornya saja. Saat apa terutama? Pas di Hajar Aswad. Enek sing bismillah Allahu Akbar dicium. Enek bismillah Allahu Akbar tidak dicium. Malah ini kok supporter babalan. Nanti jenengan akan menemui di sana model-modelnya seperti itu. Oke? Yang pertama kita laksanakan ihram dahulu. Ya, ihram itu apa tuh Pak? Ihram itu memakai baju ihram yang mana persyaratan-persyaratannya itu sudah ditentukan. Bagaimana persyaratannya nanti? Nah, tata cara berihram Bapak Ibu, yang pertama adalah sunnah-sunnah sebelum ihram. Satu, mandi besar seperti mandi junub. Sambil ngertos? Tidak perlu praktek ya? Tidak perlu. Ini kalau digali lagi Bapak Ibu tentang mandi janab, mandi junub ini ya, mandi besar ini, Masya Allah, bedanya akeh banget. Versinya Aisyah seperti ini, versinya ini seperti ini, versinya ini seperti ada. Yang penting apa? Kaidahnya Imam Syafi'i yang paling mudah. Penting terus kabeh gitu kan ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kedua, memakai wangi-wangian di badan tubuh kita, dipakai wangi-wangian. Nah untuk mak-mak, ibu-ibu, mbak-mbak, ojo sing nyengat-nyengat banget lah baunya. Cukup untuk penghilang bau badan saja. Tapi biasanya Bapak Ibu di Saudi Arabia cuaca itu beda dengan Indonesia. Sehingga apa? Keringat itu orang mambu. Jujur, lo lambi itu paling sedino ganti pisang. Adus jombeng pisang kok saat durungi subuh. Orang itu kok udah apa-apa. Karena apa? Penguapannya tinggi sehingga bau badan kita sudah mulai berkurang. Terus memotong bulu badan, entah itu kumis, entah itu ketiak, atau bulu yang lainnya, silakan dipotong kecuali bulu mata. Terus yang keempat memakai pakaian ihram. Ihram untuk laki-laki sudah disiapkan, ihram untuk perempuan silahkan menyiapkan sendiri. Karena apa? Khusus untuk laki-laki itu ada larangan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kain ihram wujudnya kayak anduk gitu loh Bapak Ibu ya. Nah untuk ibu-ibu mah bebas mau dipakai seperti apa dipersilahkan. Nah kemudian kegiatan saat kita berada di mikot, yaitu apa? Mengucapkan niat umroh. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan.
Labbaik Allahumma umratan. Sendiri. Baik, sudah hafal? Prosesi itu ketika kita masuk tempat mikot yang namanya Dzul Hulaifah atau Masjid Bi'run Ali, wong Palur, Sukoharjo, Ngringo, Karanganyar, Sidoarjo ngomongnya Bir Ali. Aslinya jenenge Bi'run Ali atau Masjid Dzul Hulaifah, tempat mikot orang-orang Madinah. Kita nanti dianggap ahlul Madinah meskipun urip nek kana gertelung dina, ambil mikot dari tempat itu, selesai melaksanakan sholat menuju ke bis. Dalam bis itu kita akan melafalkan niat labbaik Allahumma umratan. Selanjutnya selama perjalanan bisa diisi dengan sholat sunnah tahiyatul masjid dan tidak harus dengan sholat sunnah ihram. Sholat 2 rakaat cukup. Setelah itu bersegera ke meeting point tempat ketemu kita. Setelah itu menuju ke bis untuk dipandu melaksanakan niat. Ini niat umroh untuk diri kita sendiri. Jika panjenengan pengen mengumrohkan orang lain, nanti di umroh yang kedua, karena kita fasilitasi umrohnya nanti 2 kali, bisa digunakan untuk mengumrohkan orang lain, umroh yang keduanya. Ya. Terus yang ketiga, selama perjalanan menuju Makkah dianjurkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ini bacaan terbaik setelah panjenengan labbaik Allahumma umratan. Tidak ada zikir yang lebih utama kecuali diri kita melafalkan talbiyah. Sampai kapan kita melafalkan talbiyah? Sampai diri kita melihat Ka'bah. Itu disunahkan terus untuk melafalkan talbiyah. Sebab apa Bapak Ibu? Di antara keutamaan kita bertalbiyah saat itu, sekeliling kita dalam perjalanan itu juga ikut mendoakan kita, entah itu batu, entah itu rumput, semua makhluk Allah yang kita lewati menuju ke Mekah saat itu, sama saling bertalbiyah kepada diri kita dengan catatan panjenengan juga bertalbiyah. Sejauh saya memandu jamaah, ada rekor luar biasa. Mbah sepuh umurnya 61 tahun, berasal dari Sragen, sepanjang perjalanan dari Bir Ali sampai ke Mekah tidak tidur sama sekali, dia bertalbiyah terus menerus. Akankah ini nanti akan tersaingi rekornya? Saya tidak tahu. Panjenengan nanti yang lebih tahu yang akan menentukannya. Pagi, siang, pagi. Oke. Selanjutnya ini kaidah-kaidah yang diperbolehkan dan kaidah-kaidah yang tidak diperbolehkan. Yang dilarang mencabut rambut dan bulu badan. Bar labbaik Allahumma umratan, panjenengan usaha untuk memotong rambut atau nyabut, sampai yang paling dihati-hati, pangapunten mohon maaf nyuwun sewu, duduk emas. Ngertos? Juga agak hati-hati karena di dalamnya itu ada rambut. Irung ya, ngupil wis ngono wae ya. Itu hati-hati ya. Terus menggunting kuku. Terus memakai wangi-wangian. Nek jenengan ikrami saiki arep dikumbase, ora apa-apa. Boleh dikasih wangi-wangian, boleh. Tapi yang tidak boleh bar niat nek tanah suci
untuk melaksanakan umroh baru jenengan kasih minyak wangi, itu yang dilarang. Nah saat ini boleh, saat di Madinah pun masih boleh. Kapan tidak bolehnya? Saat nanti perjalanan Madinah dari Bir Ali menuju ke Mekah sampai tahallul itu dilarang. Terus dilarang berjidal. Yang keempat dulu, mohon maaf, membunuh hewan buruan. Orang itu enek dora api-api yang nonton nebai rasa dicekeli ya. Terus dilarang berjidal, fasik dan rofas. Apa itu jidal? Bahasa kita tuh engkel-engkelan, gontok-gontokan, padudon. Tidak boleh. Terus yang kedua, kita dilarang untuk berbuat fasik, yang mutil, nyolong, lembut dan lain-lain juga nggak boleh. Wes bar wabaik Allahumma umrotan, kowe mau ngerti ora HP-mu nek ngendi mbok ora ngerti. Ada di kantong ya, enggak bisa. Terus yang selanjutnya kita dilarang untuk rofas. Apa itu rofas? Mohon maaf nyun sewu, porno aksi, pornografi. Sekalipun dengan istrinya, iya. Kok nek Mekah kamar barokah layak. Lah. Iya, ngerti ki bojomu dhewe. Ning saat itu tolong perkataan seperti itu dijaga. Supaya apa? Atimul hajja wal umrata. Supaya sempurna gitu loh Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya, khusus bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala dengan sesuatu apapun yang melekat di atas kepala. Arep go peci ireng, abang, kuning, hijau, putih ora itu. Helm pak apa meneh, copil soyo meneh gitu. Sorban orang untuk kepalanya wis meninggalkan dunia hitam kabeh pak enggak masalah. Juga tebal jambu nih oleh Pak. Enggak apa-apa, buka saja ya, buka saja. Nek enggak pakai payung boleh tidak boleh. Payung itu tidak melekat. Ini sesuatu yang melekat di kepala. Terus apalagi yang tidak diperbolehkan? Mohon maaf nyun sewu pangapunten. Menikahkan dan dinikahkan. Rono dua anak lanang, dua anak wedok, mumpung ketemu jodohnya tak nikah nih saiki enggak boleh. Kaijak nih saiki tidak boleh seperti itu. Sekarang yang diperbolehkan apa? Mengganti pakaian ihram boleh. Ya, icul ning yo dalam tempat tertutup. Yo aja toko kemudian sanggup gon. Menyisir rambut hati-hati, Bapak Ibu ya. Sisiran hati-hati. Nek brodol lah. Terus mencium wangian nganggo tok itu. Tapi kalau memakai enggak boleh. Nek yo rasa cedak-cedak lah. Terus berteduh di bawah payung hotel atau dalam kendaraan karena tidak melekat itu diperbolehkan. Terus menggunakan ikat pinggang. Perhatikan baik-baik, sok nganti anak sing teko awas. Pak nggo setut entuk ora, setut berjahit gitu ya. Ngene lho, dulur. Sing jenenge setut kuwi dudu pakaian. Jenengan tahu tumon, tahu ngerti napa dereng? Wong ora katok, ora klamben nggo setutan ngoten. Belum pernah kan? Maka setut itu hanya aksesoris. Kalau aksesoris berjahit itu boleh. Jenengan gowo tas go berjahit yo entuk. Yang tidak boleh itu ketika pakaian berjahitnya. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah, terima kasih ya. Terus menggunakan cincin dan jam tangan juga boleh, asal punyanya sendiri. Memakai headset dan kacamata juga boleh Bapak Ibu. Terus memakai gips atau perban mungkin ya. Ini ada saudara kita yang tanggal 1 itu. Ya Allah, 2 hari yang lalu saya dapat kabar Bapak Ibu mengalami kecelakaan. Yang laki-laki patah tulang tangannya, yang perempuan kakinya. Itu sebenarnya pengen berangkat tanggal 1 September, tapi nanti melihat situasi, kondisi dan keadaan. Juga ada satu lagi, kemudian operasi, kemarin operasi. Pak Parman bagaimana kabarnya Pak Suwarta? Baru datang pagi tadi. Pak Mariman tahu Pak Parman bagaimana kabarnya? Nah, ada lagi yang ada di rumah sakit saat ini, saudara kita yang harusnya berangkat tanggal 1. Betul ya, 2 hari yang lalu saya dapat kabar, Pak, bojone ya rada arep nangis-nangis piye.
Akan tetapi sudah mau bagaimana lagi? Itulah satu garis takdir. Kita harus beriman takdir yang baik, juga beriman dengan takdir yang tidak baik. Oke? Enak wae, tapi saya berharap jenengan untuk takdir baik semuanya. Allahumma amin ya. Terus yang ke-9, memakai pakaian yang berwarna. Itu arep go hijau, abang, kuning boleh ya, asal tidak warna pelangi. Terus menggunakan sandal juga boleh Bapak Ibu. Arep sandal mereknya apa terserah. Arep go sandal mereknya Nyekerman bersilahkan juga. Terus yang kedua, prosesi selanjutnya adalah tawaf. Apa itu tawaf? Memasuki tanah haram, ya, mulai perjalanan memasuki tanah haram, berdoa masuk masjid ketika di pelataran dengan satu doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Terus maju sampai diri kita melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah itu nanti panjenengan juga akan dituntun satu doa yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan. Versi pendek sampai di situ boleh. Tapi nek jenengan arti dawane yo ora apa-apa. Seneng pendek apa dawa? Dawa apa pendek? Ya wis, silahkan dipilih ya. Ada bukunya nanti ya. Tata cara tawaf. Bapak Ibu, yang pertama 3 cara mengawali tawaf dari sudut Hajar Aswad. Yang pertama, nek iso menciumnya. Nek ketoknya ora mungkin. Yang kedua, menyentuhnya dengan tangan atau tongkat seperti halnya. Kemudian setelah ditaruh di Hajar Aswad, tangan atau tongkat kemudian dicium. Wiyo ketoknya angel. Ya, barulah yang ketiga ini yang kemungkinan besar nanti akan kita lakukan. Yaitu apa? Memberikan isyarat mengangkat tangan kanan. Tangan kanan diangkat. Ya. Ketika sampai di Hajar Aswad sambil menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dicium silakan, mau tidak silakan. Turunkan tangannya, kasihan sebelahnya. Ya. Terus setelah itu kita baru melaksanakan perjalanan tawaf, dihitung startnya dari situ, mulainya dari situ. Sampai ke titik Hajar Aswad lagi kita lantunkan Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 kali putaran. Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad. Sunnah berlari-lari kecil atau rombel untuk 3 putaran pertama. Ini kita sulit ini untuk kita praktekkan. Terus untuk laki-laki dianjurkan melakukan ittiba atau membuka bahu sebelah kanan, Bapak. Gotote diketokke. Kekere diketokne. Pak, enek gambare Pak ora apa-apa. Iki ben saiki. Maksudnya gambar kerokan ngoten lho. Tato Jawa ya, Pak ya. Terus ketika melewati rukun Yamani dianjurkan mengusap tanpa menciumnya, tapi jika tidak memungkinkan tidak perlu melakukan aktivitas apapun. Rukun Yamani nanti akan kita kenalkan mana toh yang namanya rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Iraqi kayak gitu nanti ada. Sampai di situ rukun Yamani kalau bisa mengusap, tapi kalau tidak bisa cukup jalan biasa saja. Selanjutnya bacaan selama tawaf. Tidak ada bacaan doa khusus selama tawaf. Ingat Pak Di, Budi, Mbah, ini jenengan rata omongi, ya. Jadi bacaan khusus selama tawaf itu sebenarnya tidak ada. Tapi ora enek, pamunten jenengan aja ngobrol. Agek petuk kanca pisan, Mbak jenengan anake piro? Sekolah nek endi kuwi ora penting. Dalam tawaf itu tidak penting seperti itu, ya.
Boleh membaca Al-Quran, dzikir atau doa apa saja yang dikehendaki. Dan doanya pun jenengan sing ahli bahasa Inggris silahkan, ahli bahasa Arab silahkan, ahli bahasa Jawa silahkan, bisa pakai bahasa Indonesia sumonggo, boleh. Itu selama tawaf. Mau doa seperti apa dipersilahkan. Kecuali Bapak Ibu saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad dituntunkan untuk membaca doa sapu jagat. Rabbana Atina Fid dunya Hasanah wa fil akhirati Hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya mujibas sa'ilin. Komplitannya mekaten. Nek pengen orang komplit biasa wae cukup sampai ada benar. Pak diwaca berulang kali boleh sampai tekan Hajar Aswad, Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Terus setelah itu Bapak Ibu, inilah skemanya tentang Ka'bah area. Yang pertama kita lihat, kita tengok Rukun Hajar Aswad. Kemudian di antara Rukun Hajar Aswad ini ada tempat namanya Multazam. Ini adalah best of the best place, tempat yang paling istijabah dalam kita memanjatkan doa. Di mana letaknya? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ning biasa nih uyel-uyelan. Ning biasa nih semakin panjenengan wawang Bapak Ibu, wawang ngertos. Ragu-ragu, awang-awangan kita era iso aku berapa kali iso. Tapi ketika kita mudahkan ya Allah dengan doa-doa Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, insyaallah Allah pun akan memberikan kemudahan. Yang penting diperhatikan, jangan sampai karena amal sunnah ini jenengan itu dosa. Paham maksudnya? Pengen yang multazam, pengen mencoba Hajar Aswad, senggol kanan, senggol kiri, jorok neng ngarep, dupak duri aku. Itu namanya mengotori ibadah sunnahnya. Tidak diperkenankan gitu Bapak Ibu. Nah, dari sini ada pintu Ka'bah, ada yang hitam ini namanya kiswah, penutup Ka'bah. Ada di sini Hijr Ismail, taman-taman Nabi Ismail. Terus di sini ada makom Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim saat itu. Dan di sini ada rukun Iraki, ke sana terus mengarah ke negeri Irak. Ini rukun Syami, ke sana terus mengarah negeri Syam. Ini rukun Yamani, ke sana terus mengarah ke negeri Yaman. Di sini ada pancuran emasnya. Nah, putaran tawaf kita mulai dari sini. Bismillahi Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai makom Ibrahim. Setelah itu dari makom Ibrahim menuju rukun Yamani, doa bebas. Panjenengan arep dongane sapa monggo. Panjenengan mau berdoa seperti apa silahkan. Asal kaidah-kaidah doanya itu ojo nganti pangapunten mohon maaf nyuwun sewu donga-donga sing receh. Tahu doa receh? Muga-muga anakku lulus, baru lulus bingung. Nganggur. Muga-muga anakku ketompo kerja, bar tompo kerja outsourcing 3 tahun kemudian di PHK. Saya bingung meneh. Hei lho Bu, Pak. Nek donga ku mbok sing keren gitu loh. Di tempat yang terbaik, tempat yang luar biasa, yang digaransi akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dongaku aja baik-baik. Ya Allah, muga-muga anakku sok iso dadi pengusaha karyawane 2.000 uang gajine 10 juta kabeh per sasi. Yakin apa ora? Yakin apa ora jenengan? Yakin, Pak. Bentuklah keyakinan dengan doa-doa itu.
Allah itu maha besar Bapak Ibu. Suka diminta sesuatu yang besar. Allah itu maha mengabulkan doa-doa hambanya. Suka ketika apa? Hamba-hambanya itu meminta. Dan ketika permintaan-permintaan yang kita panjatkan kepada Allah itu connect, pas, klik, pasti beruntung aja dengan hatinya. Siapa kira, siapa sangka banyak orang-orang Indonesia sekarang jadi karyawan karena apa? Buah doa mereka sendiri-sendiri. Siapa kira, siapa sangka orang-orang India sekarang banyak menjadi bos-bos di Indonesia karena buah doa mereka sendiri. Di Arafah sedikit cerita dari guru kami, wong India doane muga-muga bisa duwe karyawan banyak. Wong Indonesia doane muga-muga bisa ketemu kerja. Akhirnya tumbuh nemu tutup. Kuali tumbuh nemu tutup nemu tumbuh. Sebenarnya Bu Pak, tumbuh nemu tutup ya. Lock gitu loh maksudnya. Enak wong donga pengen duwe karyawan banyak, tapi ada orang yang berdoa pengen jadi karyawan. Betapa banyak nek Sukoharjo contohnya pabrik-pabrik sing bose orang-orang India. Karyawannya orang mana? Indonesia Raya. Jadi wujudkan satu doa yang mengubah. Pengen punya anak soleh? Pengen punya anak soleh? Pengen punya anak solehah? Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Yang mampu mensoleh-solehkan orang lain ya Allah. Inilah mentalitas tangan di atas yang perlu kita bentuk Bapak Ibu. Ya, tidak cuma soleh-solehah saja, tapi mampu mensoleh dan solehkan orang lain. Oke, sepakat? Optimis? Yakin? Terang. Nah ya, insya Allah ya. Oke. Setelah itu putaran pertama silakan doa apa, kedua putarannya silakan doa seperti apa sampai putaran ketujuh seperti apa. Dari sini Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Doa sampai di rukun yamani ke Hajar Aswad yang dibaca adalah doa sabu Rabbana fid dunya wa fil akhirati wakina. Tes satu putaran saja. Siap dengan peragaan. Titik ini apa yang kita lakukan? Titik ini apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Bismillahi Allahu Akbar. Mulai, yuk tangannya diangkat di titik ini. Turunkan. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Sampai makom Ibrahim, doa bebas sampai rukun yamani, baru rukun yamani ke Hajar Aswad yang disampaikan Rob Fit As Wafil Wakina. Apa lagi? Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kegiatan setelah tawaf, Bapak Ibu, selama tawaf dianjurkan, ditekankan kita dalam keadaan suci. Ya, tidak boleh batal wudhu. Seumpama batal wudhu di putaran ketiga, maka kita teruskan putaran keempatnya, putaran kelimanya, keenamnya. Tidak mengulangi dari awal. Pagi, siang, pagi, siang. Oke, tidak mengulangi dari awal. Nah, waktu penyakit repot tawaf karena rampung. Terus setelah itu Bapak Ibu, kegiatan setelah tawaf baru 7 kali putaran selesai. Apa yang kita lakukan? Dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim jika bisa. Tapi kalau tidak, atau di mana saja di dalam Masjidil Haram. Area Masjidil Haram diperbolehkan, tidak harus di belakang makom Ibrahim. Dan pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun.
Dan rakaat yang kedua dianjurkan membaca Al-Fatihah, surat pendeknya Al-Ikhlas. Sudah hafal kedua surat itu Bapak Ibu? Wis numpak Pak favorit gue. Kalkul sing diwaca. Boleh, boleh. Rakaat pertama surat pertama yang dibaca apa Bapak Ibu? Kafirun. Rakaat pertama surat pertama yang dibaca apa? Al-Fatihah. Baru surat keduanya Al-Kafirun. Oke, saya teruskan. Minum air zam-zam setelah selesai melaksanakan sholat, Bapak Ibu. Setelah itu, sebelum minum air zam-zam itu, saya kasih praktek, saya kasih contoh, ya. Tata cara meminum air zam-zam. Ibaratnya ini zam-zam Bu, ya, Pak, ya. Berarti ini zam-zam dengan satu doa menghadap Ka'bah. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Silakan diminum. Nah, tidak perlu dihabiskan. Nanti ada sisanya itu percikan ke tangan. Setelah itu diusapkan ke kepala. Bun-bunan. Dan seger, enak rasanya. Oke, itu tuntunan meminum air zam-zam. Dan air zam-zam itu Bapak Ibu, air minum yang pernah diminum Rasulullah dengan berdiri. Selain zam-zam belum pernah. Pemeneh zam-zam kunang belum pernah. Oke ya, itu adabnya seperti itu. Ketika minum itu duduk, kecuali air zam-zam yang pernah dilakukan Rasulullah dengan berdiri. Selanjutnya, selesai melaksanakan ibadah tawaf, sebelum kita melaksanakan sholat tadi, itu ada satu bacaan khusus sebenarnya. Agak lupa saya tidak tampilkan itu. Dengan satu bacaan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattahidu mim maqami Ibrahimah Musolla. Sholat 2 rakaat, selesai sholat 2 rakaat, minum air zam-zam. Selesai minum air zam-zam, kita menuju ke area sa'i untuk melaksanakan rukun umroh selanjutnya. Apa tata cara sa'i? Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Terus dilakukan 7 kali putaran bolak-balik. Wong Jawa ngomongnya 3,5 tangkep. Bukan sofa ke Marwah, ke sofa lagi dihitung 1, bukan. Tapi sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke sofa dihitung 2, sofa ke Marwah lagi dihitung 3, sampai 7 kali. Selesai sa'i berakhir di Bukit Sofa. Selesai sa'i berakhir di Bukit Marwah. Ya, akhirnya itu di Bukit Marwah. Terus tidak ada doa atau zikir khusus pada saat sa'i. Dianjurkan membaca Al-Quran, berzikir atau berdoa sesuai dengan yang diinginkan. Di antara tempat-tempat yang istijabah adalah area sa'i. Ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Kedua bukit itu dalam perjalanannya juga merupakan tempat-tempat yang luar biasa istijabah Bapak Ibu. Dan di situ pula dulu ibunda kita, Ibunda Hajar, mempraktekkan contoh-contoh ikhtiar untuk mencukupi kehidupannya. Sa'i panjang-panjang, 700 meter dikali 7, berarti sekitar berapa? 4,9 km. Kuat napa mboten panjenengan? Tambah tawafe kurang luwih ya 1,5 kilo. Jadi treadmill hariannya, latihan hariannya saat ini kurang luwih mlaku 5 km.
Kapan Pak? Ya sekarang gitu loh ya. Supaya apa? Supaya kita nanti siap menghadapi tantangan-tantangan itu. Siap Bapak Ibu? Pagi, siang. Oke. Selanjutnya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini tuntunan bacaan yang panjang. Keduanya nanti di sana ada tuntunan bacaan yang pendek. Saat kapan? Saat nanti manasik praktek akan kita sampaikan. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ketika di Bukit Sofa ataupun ketika di Bukit Marwah yang kita baca itu terus. Plus ditambah diam sejenak, leren sedelo untuk apa? Baca doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita doakan di tempat-tempat itu. Selain itu Bapak Ibu, dari sofa, ini contoh gambarannya Bukit Sofa. Bentuknya wis ora bukit meneh, tapi sudah ada bangunannya. Terus Bukit Marwah. Menuju Marwah jemaah laki-laki dianjurkan berlari-lari kecil di antara tanda lampu hijau. Tidak ada bacaan khusus, berjalan biasa sepanjang jalan sa'i berikutnya. Ada pilar hijau nanti di atas untuk bapak-bapak dianjurkan untuk lari-lari kecil. Ibu-ibu mengikuti langkahnya agak lebih cepat. Tidak ada bacaan khusus selama itu, tapi biasanya ada bacaan-bacaan yang kita tuntunkan untuk menambah semangat kita melaksanakan ibadah sa'i. Saat berada di Marwah, menghadap Ka'bah dan mengucapkan doa seperti ketika berada di Bukit Sofa. Berjalan menuju Sofa seperti ketika menuju Marwah. Bolak-balik yang kita lakukan selama sa'i. Ini gambaran di Bukit Marwah, Bapak Ibu, selesai melaksanakan ibadah sa'i, dan meluk boyok, nyelang jorge sikil, nek bapak-bapak nganti-nganti. Yo hati-hati jangan ya, karena di situ nanti wes kadung kesele wes wah, saarabe jangan ya, tetap ada adab-adabnya. Bacaan saya di lampu hijau ini nanti coba kita praktekkan ya, Rabbik fir warham wa'fu wa takarom, dan seterusnya nanti di buku panduan ada Bapak Ibu. Terus ini pilar-pilar hijau di Bukit Sofa Marwah kok sepi men Pak, pas sepi wae diambilnya. Biasanya ramai. Pas pandemi. Terus rukun yang selanjutnya adalah tahallul. Tahallul itu artinya bukan memotong Bapak Ibu, tapi menghalalkan dari apa-apa yang diharamkan. Sedewe potong kuku itu, setelah itu boleh. Sedewe potong rambut itu, setelah itu boleh. Sedewe mau suami istri mau tidak boleh, sekarang selesai tahallul itu boleh. Simbolnya apa? Dengan potong rambut. Oke, dengan potong rambut. Nah ini tata cara tahallul untuk ibu-ibu paling tidak 3 ruas jari ini. Panjangnya yang dipotong, ya, tidak harus merata untuk ibu-ibu. Dan yang diperhatikan untuk ibu-ibu, jangan sampai ketika potong rambut buka kerudungnya. Wah, jangan. Tapi sekecuali dipun rogoh, diukur sakmene potong krep, buang tempat sampah. Bapak-bapak, bebas bapak-bapak. Di situ nanti biasanya nih sok-sok dilarang, sok-sok tidak. Potong simbolik dulu sebagian, baru disempurnakan dengan doa-doa keberkahan yang disampaikan Rasulullah SAW. Di mana itu doa keberkahannya? Tengok hadis berikut. Ya Allah, ampunilah mereka yang menggundul habis. Doa Rasulullah. Gundul Pak Bu. Sahabat kenyang, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma sekedar memendekkan? Apa kata Rasulullah? Beliau masih bersabda, ya Allah ampunilah mereka yang menggundul habis loro misalnya. Terus sahabat masih kenyang, bagaimana cuma sekedar memendekkan? Beliau pun masih kekeh. Ya Allah ampunilah mereka yang menggundul habis. Ada berapa kali pengulangan Bapak Ibu? 3 kali. Baru ketika permintaan sahabat, pertanyaan sahabat yang keempat, bagaimana dengan yang memendekkan?
dan juga bagi yang memendekkan. Muttafaqun alaih. Wahnya. Siap gundul, Pak? Kerso gundul, Pak? Siap gundul, Pak? Bu, siap ikhlas nih Bapak gundul? Ibu bagiannya ngoyak-ngoyak Pak gundul, tenono ra gundul lah. Bapak-bapak tukul-tukul wis to, ya.